Hi, it's me again, I'm back. Let's talk ASAP. Do you have the time? Let's talk. Halo semua, kali ini kami kelompok 3 proyek P5 dari kelas 11C ingin mengajak kalian untuk mengenal 10 unsur kebudayaan yang ada di Kampung Naga. Sebelum kita berkeliling ke 10 unsur kebudayaan yang ada di Kampung Naga, aku akan ajak kalian mengenal Kampung Naga terlebih dahulu ya. Kampung Naga adalah sebuah perkampungan tradisional Sunda yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung ini merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya. Kampung Naga juga sangat menolak budaya luar karena dapat mengubah budaya dari kampung tersebut. Mulai dari tradisi dan nilai-nilai yang sebelumnya unik dan autentik dapat mengalami pergeseran dan pengaruh dari budaya luar. Wow, keren banget ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini, kita bisa sama-sama mengenal Kampung Naga lebih jauh lagi. Eits, tapi di sana kita nggak sendiri loh ya. Kita ditemani oleh tour guide yang memberikan banyak arahan dan juga membantu kita untuk mencari materi, yaitu Bapak Nut Suganda. Sekarang, yuk kita simak bersama-sama 10 unsur kebudayaan yang ada di Kampung Naga. Arsitektur di Kampung Naga. Kampung Naga terletak di kaki bukit dengan mempertahankan adat istiadat yang ada, hingga terbentuklah pemukiman rumah yang seragam, dengan bangunan yang mengarah satu arah ke barat. Bangunan rumah di Kampung Naga terbuat dari bambu dan kayu serta atap yang terbuat dari daun pohon aren juga injuk, serta catnya yang terbuat dari kapur. Bahan pembuatan rumah yang dari alam ini memberikan manfaat bahwa jika di luar panas, maka suhu di rumah tetap sejuk. Dan sebaliknya, apabila di luar dingin karena hujan, tetapi suhu dalam rumah tetap hangat. Bangunan rumah di Kampung Naga memiliki makna kesehatan, keseimbangan, dan kesederhanaan, di mana bentuk bangunan mereka yang searah tidak menghalangi masuknya sinar matahari dengan kesederhanaan dari bahan bangunan rumah mereka yang tahan terhadap gempa. Pada bagian dapur rumah di Kampung Naga, terdapat goa yang merupakan lumbung padi pribadi masyarakat sana, dan juga para sene yang menjadi tempat penyimpanan bahan bakar memasak, serta lantainya yang bernama palupuh, yang terbuat dari bambu yang dipupuh. Sosial yang ada di Kampung Naga. Sesuai dengan peninggalan nenek moyang, yang masih terdapat aturan, larangan kampung adat secara lisan sudah tidak ada. Namun, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan demi kebaikan masyarakat, seperti ibu-ibu hamil yang tidak diperbolehkan keluar saat malam hari. Kerajinan yang ada di Kampung Naga. Kerajinan dari Kampung Naga pada umumnya terbuat dari bambu, lidi, ataupun kayu. Kerajinan dari Kampung Naga ini terdapat banyak jenis dan motifnya. Kerajinan yang dibuat bisa berupa hiasan seperti udang bros, gelang, dan kalung. Dan juga terdapat kerajinan untuk perlengkapan rumah seperti nampan, sendal, kipas, dan topi. Kampung Naga juga memproduksi alat musik tradisional seperti suling yang dibuat sendiri oleh masyarakat di sana. Suling tersebut berbahan baku bambu tamiang. Ketahanan pangan di Kampung Naga mayoritasnya bertani di sawah dan di ladang. Sebagian juga ada yang menangkap ikan di sungai. Untuk menanam atau memanen tanaman di sana, para masyarakat di Kampung Naga menggunakan sistem tanam janjul atau yang bisa disebut Januari Juli. Dan juga bagi hasil panen padi itu tidak di kepenggilingan, melainkan ditumbuk sendiri menggunakan saung lisung. Kesenian dari Kampung Naga diantaranya ada alat musik terbang gembrung yang merupakan alat musik yang tidak bisa dipakai di hari biasa, yang biasa dipakai di hari Idul Fitri, Maulud. Ada juga alat musik terbang sajak dan angklung. Kampung Naga juga melestarikan kesenian yang sudah 500 silam, yaitu rinding. Proses pembuatan dinding ini memakan waktu 3 tahun. Cara memainkan alat musik ini diletakkan di bibir dan mulut agak merenggang, bukan ditiup melainkan suara dari dalam leher dikeluarkan. Ritual yang ada di Kampung Naga.
Untuk ritual di Kampung Naga yang tertera di Google ada menyepi, hajat sasi, dan lain-lain. Tetapi sebetulnya menyepi itu tidak ada. Yang ada hanyalah hajat sasi. Karena itu, kita harus banyak silaturahmi dan memastikan apakah ritual ini dilaksanakan betul di tempat tersebut atau tidak. Dan ya, ritual lain di sana masih mengikuti syariat Islam pada umumnya. Mitigasi masyarakat Kampung Naga. Warga Kampung Naga menjadikan rumahnya sebagai tempat berlindung diri, karena bangunan di sana tahan dengan bencana gempa. Bangunan dengan kearifan lokal penduduk setempat dengan konsep rumah panggung yang dimana saat terjadi goncangan tidak akan roboh karena menggunakan penyangga atau kaki rumah yang jika ada gempa mengikuti arah goyangannya dan didasari dengan batu sungai yang menjadi pondasi rumah. Mereka juga tidak pernah mengalami banjir karena terdapat aliran sungai dan irigasi yang menyatu dengan alam. Jadi, air yang datang diserap langsung oleh tanah dan mengalir begitu saja. Tradisi yang ada di Kampung Naga. Kampung Naga merupakan kampung adat yang masih menjaga adat istiadat dan budayanya agar tetap lestari hingga saat ini. Adat atau tradisi yang masih terjaga di Kampung Naga yaitu Hajat Sasi. Pelaksanaannya dilakukan 6 kali dalam setahun, bertujuan untuk membersihkan makam leluhur, dilaksanakan pada Muharram, Maulid, Jumadil Akhir, Sya'ban, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dan dilakukan oleh kaum laki-laki saja, kaum perempuan bagian menyiapkan tumpeng atau makanan khas lainnya. Obat tradisional yang ada di Kampung Naga. Pengobatan tradisional masyarakat Kampung Naga, diantaranya yang pertama ada polokio. Bibit polokio berasal dari Jepang, yang berfungsi sebagai pembuang racun dalam tubuh dan memperlancar pencernaan. Bentuk polokio itu kecil, seperti kacang. Lalu yang kedua ada daun dadap, yang berfungsi menyembuhkan demam dan mencegah infeksi pada luka. Dan yang ketiga, ada daun hantap untuk menyembuhkan panas dalam juga sakit gigi. Nah, berikut di samping adalah gambar dari polokio, daun dadap, dan daun hantap. Konservasi alam di Kampung Naga. Berikut merupakan bentuk konservasi atau memelihara alam masyarakat Kampung Naga. Yang pertama, tidak merusak hutan larangan dan hutan keramat dengan moto dalam bahasa Sunda, leuweung lain ruksakeun tapi rawateun jeung rumateun. Yang artinya, hutan itu bukan untuk dirusak, harus dirawat, dijaga, dan dipelihara. Yang kedua, menanam kembali pohon yang ditebang. Yang ketiga, mengadakan upacara adat untuk membersihkan mata air serta menjaganya agar tetap bersih. Yang keempat, menghindari bahan kimia yang berbahaya dalam bertani dan mempraktikkan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Yang kelima, bangunan rumah masyarakat Kampung Naga berbentuk panggung sehingga mencegah terjadinya banjir karena air langsung diserap oleh tanah. Wih, gak kerasa kita udah menjelajahi 10 unsur kebudayaan yang ada di Kampung Naga. Gimana nih teman-teman? Kalian udah paham belum? Dengan banyak sekali keunikan dan kebudayaan yang ada di Kampung Naga. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak materi yang sudah kami siapkan. Kami kelompok 3 dari kelas 11J pamit undur diri. Semoga materi ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.